Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika seorang mukmin mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan yang lain selain mereka mengatakan sami'na wa ata'na, dan itu menjadi kewajiban bagi siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang yang beriman ketika mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya agar menjadi hakim bagi setiap urusannya, mereka hanya boleh mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sebab apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah satu-satunya yang nanti akan menyelamatkan dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi sangat disayangkan bagi sebagian manusia, terkadang mereka terhalangi untuk mau tunduk dan taat kepada Allah disebabkan karena faktor yang lain. Di antara faktor yang menyebabkan orang terhalangi untuk mengikuti kebenaran adalah keberadaan budaya. Kenapa bisa disebut demikian? Dalam pengalaman sejarah para nabi, perjalanan hidup manusia ketika mereka berinteraksi dengan para nabi, salah satu di antara penghalang mereka mau taat kepada para nabi adalah karena mereka punya alasan, kami sudah punya budaya. Sehingga para nabi dianggap sebagai musuh budaya. Para nabi dianggap sebagai orang yang menentang budaya, dan mereka menganggap bahwasanya peninggalan leluhur yang itu menjadi budaya yang telah mereka lestarikan sebelumnya itu lebih baik daripada ajaran para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah", apabila mereka diperintahkan untuk mengikuti, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah Allah turunkan. Qalu, maka mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami mengikuti apa yang kami jumpai dari leluhur kami, apa yang kami dapatkan dari leluhur kami. Maka Allah Subhanahu wa taala meluruskan pemahaman semacam ini dengan mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah bapak mereka itu seorang nabi? Apakah leluhur mereka itu mendapatkan hidayah? Apakah leluhur mereka dapat wahyu? Sampai kemudian mereka harus mengikuti perkataan leluhur dan mengesampingkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di ayat yang lain di surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul." Apabila dikatakan kepada mereka, "Ta'alu ila ma anzalallah." Mari kita mengikuti apa yang Allah turunkan. Wa ila ar-rasul, dan mari kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Qalu, mereka mengatakan, "Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana." Kami mencukupkan diri kami dengan apa yang kami jumpai dari ajaran leluhur dan nenek moyang kami. Ajaran leluhur dan nenek moyang yang sudah menjadi tradisi dan budaya bagi mereka, ternyata menjadi penghalang bagi mereka untuk mengikuti kebenaran.
Kondisi semacam ini diceritakan oleh Allah bahkan menjadi bagian dari kebiasaan musuh para nabi. Sampai di surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin." Demikianlah ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus min nadhirin, seorang utusan sebelum kamu, fi qaryatin, di setiap daerah manapun, illa qala mutrafuha, maka orang-orang pembesar di daerah itu akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami jumpai leluhur kami ala ummatin, mereka sudah berada di atas agama tertentu, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti jejak dari peninggalan mereka. Allah sebut ini sebagai kebiasaan yang terjadi di antara para musuh Nabi. Sehingga dari zaman Nabi yang pertama sampai zaman Nabi yang terakhir, ketika dimusuhi oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka, tidak mau taat dengan aturan Allah, alasannya adalah kami telah menjumpai ajaran leluhur kami. Kami telah mendapatkan ajaran leluhur kami. Disinilah Anda bisa lihat, ketika budaya itu dijadikan sebagai agama, maka seseorang tidak akan mau berganti dengan kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara bahaya saat orang terlalu fanatik dengan budaya tertentu, fanatik dengan tradisi tertentu, meskipun tradisi itu menyimpang, sampai pada titik dia berani menolak kebenaran. Padahal yang membawa kebenaran bukan manusia biasa. Yang membawa kebenaran ini adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah dengan membawa wahyu. Kita tidak boleh bernasib seperti ini. Karena itulah berbudaya diperbolehkan, tapi jangan sampai menjadikan budaya sebagaimana layaknya agama. Kapan sebuah budaya dijadikan sebagai layaknya agama? Ada beberapa indikator di mana seorang manusia menjadikan budaya sebagaimana layaknya agama. Yang pertama, budaya dijadikan sebagai saingan agama, sehingga saat ada ajaran agama yang itu datang dari dalil baik Al-Quran maupun hadis yang sahih, dia tolak ajaran agama itu dan lebih berpihak kepada budaya. Ini sebagaimana beberapa ayat yang tadi kita singgung. Saat mereka diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah Allah turunkan, mereka lebih memilih hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, kami lebih memilih terhadap apa yang telah kami jumpai dari peninggalan leluhur-leluhur kami. Ini indikator pertama. Seorang menjadikan budaya sebagaimana layaknya agama ketika budaya itu dipakai untuk menolak kebenaran agama. Yang kedua, seseorang menjadikan budaya sebagaimana layaknya agama ketika budaya itu dijadikan sebagai alasan pembenar untuk membela kesalahan, sehingga mereka tahu bahwasanya ini adalah perbuatan yang salah. Mereka tahu bahwasanya perbuatan ini bertentangan dengan agama, tapi mereka membela perbuatan itu karena mereka beralasan ini sudah menjadi tradisi dan budaya leluhur kami. Orang-orang musyrikin, mereka ketika tawaf di Ka'bah sambil telanjang, dengan pengertian bahwasanya kami tidak boleh tawaf di Ka'bah dengan menggunakan pakaian yang pernah digunakan untuk maksiat. Dan hampir semua pakaian yang mereka miliki pernah digunakan untuk maksiat. Maka pilihannya adalah kalau mereka tidak punya pakaian baru, mereka harus telanjang ketika tawaf. Saat mereka diingatkan untuk meninggalkan tradisi telanjang ketika tawaf, mereka mengatakan, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, perbuatan fahisyah, dan yang dimaksud praktek fahisyah di sini adalah telanjang ketika di Masjidil Haram. Sampai sebagian wanita ketika tawaf, mereka tawaf di malam hari, hanya tinggal menutupi kemaluannya, yang lain dilucuti semuanya. Dan mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana, kami jumpai dulu leluhur kami, bapak kami, leluhur kami, nenek moyang kami melakukan seperti ini. Subhanallah. Sehingga saat mereka diingatkan dengan kesalahan yang mereka lakukan, mereka mengatakan, ini sudah menjadi budaya dan tradisi leluhur peninggalan nenek moyang kami. Yang ketiga, ada sebagian orang
Yang ini menunjukkan bahwasanya budayanya telah menjadi agamanya ketika dia mewarnai keyakinan dalam dirinya berdasarkan budaya. Sehingga orang punya keyakinan mitos tertentu, punya keyakinan tahayul tertentu, yakin ada yang namanya bulan sial, keyakinan dengan ada yang namanya hari sial. Ini geblak Simba, hari ini adalah hari kematian Simba, hari ini adalah hari sial, dan seterusnya. Dari mana mereka memiliki keyakinan seperti itu? Kata bapak, kata orang tua dulu, jari ini dan jari ini. Sehingga dia memiliki keyakinan berdasarkan apa kata leluhurnya. Padahal keyakinan yang ada pada diri seorang hamba tidak boleh terjadi kecuali berdasarkan wahyu. Karena yang namanya ideologi itu harus bersumber dari wahyu. Kita tidak tahu sesuatu yang gaib. Kita tidak tahu sesuatu yang tidak bisa diindra oleh manusia. Sehingga seseorang bisa mengatakan A dan B dalam perkara gaib, sumbernya harus satu, yaitu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan dari Rabb kalian, baik dalam masalah akidah maupun yang lainnya. Sehingga keyakinan seorang hamba harus bersumber dari apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jamaah, banyak masyarakat di tengah kita yang mereka punya keyakinan sumbernya enggak jelas. Saat ditanya, jari ini orang tua seperti itu, katanya orang tua seperti itu, akidah tapi jari ini. Tentu kita tidak ingin bernasib seperti ini. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau diutus oleh Allah, beberapa keyakinan jahiliyah yang itu berasal dari pemahaman jahiliyah dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, la tiara wala safara wala adwa wala itra. Tidak ada tiara, tidak ada safar, tidak ada adwa. Tidak ada keyakinan sial, tidak ada keyakinan bahwasanya bulan safar adalah bulan sial, tidak ada keyakinan bahwa penyakit bisa berpindah dengan sendirinya. Diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab keyakinan seperti ini berkembang di tengah masyarakat jahiliyah. Dulu masyarakat jahiliyah punya keyakinan bulan Syawal adalah bulan sial untuk menikah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yankihu azwajahu fi Syawal wa yadkhulu bi fi Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para istrinya di bulan Syawal, dan beliau berkumpul dengan aku juga di bulan Syawal. Wa kana tuhibbu an tuzawwija nisaaha fi Syawal. Dan Aisyah menyukai kalau menikahkan wanita yang ada di sekitarnya dilakukan di bulan Syawal. Lalu kata beliau, fa ayyu nisa'in ahdha minni. Wanita siapa yang lebih berbahagia daripada aku? Sehingga orang yang menganggap bahwasanya bulan Syawal adalah bulan sial untuk menikah, sekarang lihatlah aku. Aku dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Tapi kata Aisyah, aku sangat bahagia. Sebab dulu mereka punya keyakinan menikah di bulan Syawal adalah pernikahan yang akan mendatangkan bencana. Dan buktinya pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal justru mendatangkan kebahagiaan. Maka semua keyakinan budaya seperti ini perlu kita bersihkan. Kita bersihkan dari diri kita, dari lingkungan keluarga kita, agar jangan sampai dibawa mati sementara keyakinan itu belum hilang. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Islam tidak memusuhi budaya secara totalitas. Namun orang tidak boleh beralasan dengan budaya untuk memusuhi Islam. Dan banyak sebagian di antara manusia yang terkadang mereka tidak setuju dengan ajaran tertentu karena alasan ini bertentangan dengan budaya. Karena itulah kalau kita lihat, ada beberapa budaya yang justru ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti budaya memuliakan tamu, budaya
bergaul dengan baik kepada tetangga, sampai dikaitkan dengan iman. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jara." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Kita punya budaya memuliakan tetangga, mengenal tetangga, akrab dengan tetangga, gerapiak dengan lingkungan masyarakat, berbaur dengan lingkungan masyarakat, dan itu bagian dari sesuatu yang diajarkan dalam agama. Bahkan Nabi SAW sampai mengingatkan dengan peringatan keras, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang di mana tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguannya. Ada orang yang dia merasa bahwasanya dialah manusia yang menjadi penjaga gawang budaya, tapi di saat yang sama dia justru tidak baik dengan tetangganya. Jadi siapa yang lebih berbudaya? Mereka yang beragama, ataukah justru orang yang jauh dari agama tapi dia justru banyak menyakiti tetangganya? Karena itulah Islam datang untuk memperbaiki budaya. Peradaban yang tertinggi adalah peradaban yang diajarkan oleh manusia paling beradab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji beliau, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Sehingga akhlaknya Nabi SAW bagian dari mukjizat beliau. Sehingga saat kita mengajak masyarakat untuk meniru beliau, kita memperbaiki budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu istiqomah dalam memperbaiki umat setahap demi setahap, mengajak mereka untuk lebih berperadaban, peradaban yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, memperbaiki umat dengan meninggalkan aneka pelanggaran seperti pelanggaran syirik dan aneka keyakinan yang tidak ada dasarnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.